C. Daratan tinggi. Daratan tinggi merupakan tanah datar yang luas dan berada di daerah tinggi. Ketinggiannya 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Daratan tinggi atau disebut plato muncul karena hasil erosi dan sedimentasi atau bekas dari kaldera luas yang tertimbun oleh material gunung. Daratan tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi seperti daratan tinggi Kayo, daratan tinggi Dieng, daratan tinggi Malang, dan daratan tinggi Alas. Daratan tinggi bisa juga terjadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lereng gunung sekitarnya. Contohnya daratan tinggi dari Dieng di Jawa Tengah, Indonesia. D. Daratan rendah. Daratan rendah merupakan bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah. Ketinggiannya mulai dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Daratan rendah kerap dipakai untuk permukiman penduduk dan umumnya memiliki tanah yang subur. Lembah. E. Lembah. Lembah adalah daratan rendah yang letaknya di sekitar perbukitan atau pegunungan. Lembah mudah ditemukan di sela antara kaki perbukitan dan pegunungan. Wilayah ini kerap menjadi permukiman penduduk dengan udara yang lebih hangat dari perbukitan. F. Daerah pantai. Daerah pantai adalah batas antara wilayah daratan dan lautan. Pantai termasuk daratan rendah. Penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya. 2. Ketamakan perairan. Ketamakan perairan terdiri atas perairan darat dan laut. Ketamakan alam perairan sebagai berikut. A. Sungai. Sungai adalah air hujan atau mata air yang mengalir secara alami melalui suatu lembah atau di antara dua tepian dengan batas jelas menuju tempat yang lebih rendah. Kurung buka laut, danau, atau sungai. Kurung tutup. Sungai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir. Arah aliran sungai adalah dari hulu ke hilir. 1. Bagian hulu sungai terletak di daerah yang relatif tinggi sehingga air dapat mengalir turun. 2. Bagian tengah sungai terletak di daerah yang lebih landai, aliran airnya tidak begitu deras sehingga pengisian dasar sungai rendah. 3. Bagian hilir sungai terletak di daerah landai dan sudah mendekati muara sungai, laut, danau. Aliran sungai di daerah hilir sebagian hasil pengisian di daerah hulu dan tengah akan diendapkan dan sisanya terbawa ke laut. Berdasarkan sumber airnya, sungai-sungai dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Sungai hujan. Sungai yang sumber airnya berasal dari curah hujan baik secara langsung maupun melalui mata air yang tersimpan di dalam tanah. Pada saat hujan berlangsung, sebagian besar sungai di Indonesia adalah sungai hujan. 2. Sungai Klet, yaitu sungai yang bersumber airnya berasal dari perairan salju yang terdapat di daerah lintang tinggi atau pegunungan tinggi yang tertutup oleh salju. Contoh di Indonesia terdapat di sekitar puncak Jayawijaya. Nomor 3. Sungai campuran, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan dan perairan salju atau es. Sungai campuran di Indonesia terdapat di bagian hilir. Hilir sungai memberamut di Papua. Berdasarkan kondisi aliran airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Sungai permanen, yakni sungai yang panjang tahun debit aliran airnya relatif tetap. Sungai ini biasanya dimanfaatkan untuk sarana transportasi. Contohnya sungai di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Sungai periodik yaitu sungai yang aliran airnya sepanjang tahun tidak tetap. Pada musim penghujan banyak airnya, sedangkan pada musim kemarau sedikit air. Contohnya sungai-sungai di Pulau Jawa. 3. Sungai episodik atau sungai ephemeral, yaitu sungai yang hanya berair pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau airnya sangat sedikit bahkan sampai kering. Contohnya sungai di Nusa Tenggara Timur. B. Danau. Danau adalah
lekukan atau cekungan di permukaan bumi yang terisi air danau berasal dari sungai, curah hujan, mata air, dan air tanah. Berdasarkan terjadinya danau dibagi menjadi berikut. Danau tektonik terjadi karena peristiwa tektonik berupa penurunan sebagian permukaan bumi sehingga terbentuk cekungan sehingga terisi oleh air hujan. 2. Danau vulkanik. Danau vulkanik terjadi karena letusan gunung api yang menghilangkan sebagian kerucut atau dinding kawah. Danau vulkanik dibagi menjadi dua, yaitu danau kawah dan danau maar. Danau kawah terbentuk jika kawah gunung yang mati terisi air hujan dan batuan di dasar kawah tidak dapat ditembus air. Contohnya Danau Gunung Kelut, Jawa Timur, dan Danau Kelimutu, Flores. Danau maar berasal dari lubang besar yang timbul akibat hebatnya letusan gunung api yang memotong permukaan air tanah sehingga akan terisi air. Contohnya Ranu Kelaka di lereng Gunung Lamongan. 3. Danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik merupakan jenis danau yang terbentuk akibat gabungan dari danau tektonik dan vulkanik. Pada saat terjadi erupsi gunung api, sebagian badan gunung api patah dan merosot menutupi lubang gabungan. Contohnya Danau Toba, Sumatera Utara. 4. Danau Dolina terjadinya karena pelarutan batuan kapur yang membentuk cekungan bulat. Endapan hasil pelautan menutupi pori-pori batuan kapur sehingga ketap air. Danau Kars banyak terdapat di daerah kapur seperti Pegunungan Sewu dan Gunung Kidul, Yogyakarta. 5. Danau Empangan atau Bendungan. Danau ini terjadi karena aliran sungai secara alami terbentuk oleh lava letusan gunung berapi. Contoh Danau Oluna di Sulawesi Utara dan Danau Air Tawah di Aceh. 6. Danau buatan. Danau buatan disebut juga waduk atau dam. Danau ini sengaja dibuat manusia dengan cara membendung sungai, menggali atau membuat tanggul di suatu wilayah area. Waduk berfungsi untuk mengairi sawah, pembangkit tenaga listrik, dan sumber air minum. Contohnya Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Jawa Barat, Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah, dan Waduk Karangkates, Jawa Timur. Oke guys, sekian materi dari saya yang sudah saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena ya itu. Saya Novelino, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelino Luki Pranandya dari kelas 8C Absen 23 akan menjelaskan materi tentang bab 2 Kemajemukan masyarakat Indonesia. Oke, langsung kita mulai. Indonesia dikenal sebagai negara maritim atau negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keanekaragaman bentang alam atau bentuk muka bumi. Indonesia memiliki letak astronomis serta geografi yang unik, sekaligus menjadikannya strategis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis sudut. Sedangkan letak geografis berpengaruh terhadap keadaan macam atau keadaan penduduk Indonesia. Kondisi alam yang berbeda tentu akan memiliki dampak yang berbeda pula terhadap aktivitas penduduknya. Dapat dikatakan bahwa kondisi fisik suatu wilayah memiliki hubungan erat dengan kondisi sosial. Ketampakan alam Indonesia terdiri atas gunung, pantai, daratan rendah, daratan tinggi, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kemampuan alam mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah tersebut. Kehidupan masyarakat setempat sangat tergantung pada keadaan alam sekitarnya. Bentuk ketampakan alam dan kegiatan penduduk setempat saling berpengaruh. Contohnya, penduduk yang tinggal di daerah pantai sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan pengelola hasil laut, ataupun daerah pegunungan yang subur. Penduduknya sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
sebagian besar penduduk di Indonesia pedesaan. Mereka masih mengandalkan alam sekitarnya. Karena wilayah yang masih luas, biasanya mereka mendiami suatu desa dengan letak yang berjauhan. Nilai-nilai kerabatan mereka masih sangat erat. Hal ini terbukti mereka masih saling mengenal meskipun tinggal berjauhan. Adat istiadat masih dipegang teguh oleh masyarakat pedesaan. A. Keanekaragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Indonesia adalah negara berkembang yang secara geografis terletak pada garis khatulistiwa. Letak geografis Indonesia menjadikannya negara beriklim tropis yang mendukung banyak aktivitas ekonomi masyarakatnya. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas masyarakat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi suatu barang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.